Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia, NIM 18010072. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu Al-Qard dari jasa keuangan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu qard. Qard secara umum adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaran yang dilakukan dengan cara diangsur atau dilunas sekaligus. Nah, menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Nah, qard ini tanpa imbalan karena meminjam uang dengan imbalan adalah riba. Selanjutnya, di dalam qard juga ada syarat dan rukun qard. Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, syarat dan rukun qard dibagi menjadi 5. Yang pertama, peminjam atau mutarid. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Mahjur yaitu artinya secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua, yaitu pemberi pinjaman atau mukrid. Yaitu pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyah at-tabaruk, yang artinya layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Nah, dalam qard ini seorang mutrik meminjam dananya tanpa paksaan dari orang lain. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Nah, dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diimpun dari agniya atau dari sebagian keuntungan bank. Yang keempat, ada barang atau utang yang bisa disebut mauqut alaih, yaitu merupakan barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan biasa diakad salam, maka barang disebut dianggap sah untuk dihutangkan. Yang terakhir, yang kelima, ijab qabul atau sighat. Nah, dalam ucapan ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, ada beberapa sumber dana qard. Berdasarkan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, pendanaan qard berasal dari yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam al-qard. Dari macam-macam qard ini dikelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu dilihat dari segi subjeknya, si pemberi hutang, dilihat dari segi kuat lemahnya bukti, dilihat dari segi waktu pelunasannya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang dilihat dari pihak pemberi hutang. Menurut ulama fikih, hutang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah merupakan hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada sesama manusia merupakan ada yang dikaitkan dengan rungguhan atau jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambil dari rungguhan tersebut, dan jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya. Yang kedua, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenaran dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu
Yang pertama, hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis dan pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang. Baik itu ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah. Yang kedua, yaitu hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang. Ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman, seperti hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan. Yang ketiga, macam kad dilihat dari segi waktu pelunasannya, dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayarkan secara segera. Yang kedua, hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayarkan secara segera. Nah, selanjutnya gambar di samping saya ini adalah kad dalam LKS, yaitu Lembaga Keuangan Syariah. Jadi skema ini menjelaskan pihak nasabah muktarid mengajukan pinjaman kepada LKS, yaitu mukrid, dengan menggunakan akad kad. Nah, selanjutnya pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Dan setelah nasabah muktarid menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha, setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabahnya sendiri. Nah, kad dalam dunia perbankan, yaitu kad adalah pinjaman uang. Pinjaman kad biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Nah, aplikasi kad dalam perbankan dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nah, nasabah ini akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai atau cash advance, yaitu dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nah, nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Nah, pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gajinya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah dalam perbankan syariah, akad kad dijalankan untuk fungsi sosial bank. Nah, dananya itu diambil dari dana zakat, infak, sedekah, atau diambil dari sebagian keuntungan bank. Nah, akad kad disebut akad ta'awuni atau akad saling tolong-menolong. Jadi akad lebih efektif jika pinjaman yang diberikan adalah dipergunakan untuk kepentingan produktif, bukan untuk kepentingan konsumsi. Nah, dalam pelaksanaannya, LKS, Lembaga Keuangan Syariah, harus mengikuti rukun dan syarat kad, akad kad, dan sigat kad. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.